Pemirsa, Sobat Blora TV di mana saja berada, sambil menikmati weekend kalian semua, Anda akan kami ajak untuk berselancar menyusuri sensasi wisata dan kuliner khas Blora. Ayo, jelajahi keindahan alam dan rasakan kelezatan kuliner di Kabupaten Blora. Kami tunggu kedatangan Anda untuk berbagi pengalaman dan menciptakan kenangan yang tak terlupakan. Beberapa lokasi ikonik dan kuliner Blora yang punya potensi besar ini akan tersaji dalam liputan berikut. Bukan berarti mendramatisasi. Sensasi wisata dan kuliner di kota yang terkenal dengan sebutan Kota Sate ini memang luar biasa, guys. Lokasi pertama yang kami kunjungi adalah Lontong Opor Ngloram Cepu yang sudah menasional. Selama ini menjadi langganan sejumlah sederet menteri saat kunjungan kerja ke Blora. Untuk itu, Lontong Loran menjadi tujuan perdana kami. Hitung-hitung tidak ingin ketinggalan dengan para pejabat negara hingga daerah, pejabat BUMN BAMD, purnawirawan, purnabakti, hingga kalangan intelektual, mahasiswa, dan remaja yang sudah menikmatinya. Benar adanya, selain rasa rempah pada kuah kental dan taburan bawang goreng, daging ayam opor yang empuk menambah sensasi nikmatnya rasa opor ngloram. Keunikan rasa opor ayam ngloram adalah proses pembuatannya masih tergolong tradisional dengan memanfaatkan tempat masak berupa tungku besar dan bahan bakarnya dari kayu jati. Benar juga, jika ada yang mengatakan serasa kurang jika pecinta kuliner datang ke Blora tidak mencicipi lontong opor ngloram, Pak Pangat. Mak News, ayamnya empuk, lontongnya pulen, dan kuahnya benar-benar pulen. Untuk datang ke warung lontong opor ngloram Pak Pangat, akses jalan menuju ke lokasi cukup bagus. Menyusul infrastruktur ke lokasi itu, total telah dibenahi Pemkab Blora seiring dengan reaktivasi Bandara Ngloram beberapa tahun lalu. Dengan kendaraan dari pusat kota Cepu, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Kalau dari Bandara Ngloram mah hanya berjarak sekitar 500 meter membutuhkan waktu 2 menit. Jangan heran loh, karena sudah melegenda. Pengunjung yang ingin menikmati lontong opor ngloram tidak bisa seenaknya, datang langsung bakal kebagian. Namun harus inden dulu guys, dan minimal 1 hari sebelumnya. Usai berselancar sensasi kuliner lontong opor ngloram, kami akan potret desa wisata Sambong Rijo di Kecamatan Sambong. Kampung wisata ini meraih juara harapan KI Lomba Desa Wisata tingkat nasional. Terbawa anggapan sebagian orang. Awalnya sempat saling meledek ketika perjalanan menuju Kampung Samin, Desa Wisata Sambong Rijo. Hanya begitu memasuki kawasan yang disesepuhi Mbah Pramugi ini, jangan salah, Anda akan tercengang dengan kearifan lokal Kampung Saminnya. Diketahui, Desa Wisata Sambong Rijo yang terpilih menjadi desa wisata terbaik di Kabupaten Blora dalam ajang Festival Desa Wisata Blora 2022 lalu. Di tingkat Jawa Tengah, Sambong Rijo juga berhasil lolos masuk 10 besar desa wisata terbaik dan di tingkat nasional meraih juara harapan IK. Meski tidak berkesempatan untuk mengikuti farm trip, dengan penuturan Mbah Pramudi tokoh yang dituakan di kawasan itu, kita bisa belajar banyak hal tentang kearifan lokal sedulur sikep, Samin. Dadi wong iku ojo nyepelekno wong elek, yo ojo gumun menawa merangguli wong kang apik. Soale, wong sing elek bakal yo isa dadi apik. Sewalike, wong apik iku ya iso dadi elek, petuah Mbah Pramugi, yang membuat jagongan di Kampung Samin begitu cair. Jok-jok ringan dari Mbah Pramugi, tentang ajaran Samin yang begitu mengandung filosofis, bagaimana menghargai orang, tidak saling menyakiti, saling tolong-menolong, dijamin Anda akan kerasan. Bisa jadi saat matahari telah bergeser ke barat, pertanda hari sudah sore, kita akan tetap betah. Satu hal yang membuat pesona tersendiri, Anda diajak berjalan kaki menyusuri lorong kampung yang tertata rapi dan bersih. Berhiaskan ornamen caping gunung sampai pendopo agung Kampung Samin. Suasana alam desa akan semakin terasa manakala suguhan kerowotan dengan kopi kotok, ketela dan wih rebus, buah jambu yang ternyata hasil kebun desa setempat. Selama ini, Pemkab Blora terus mendorong dan mendukung pengembangan desa wisata Sambong Rijo. Menurut Bupati Dr. Haji Arif Rohman, dengan adanya desa wisata seperti Sambong Rijo, selain merawat kearifan lokal, juga mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif masyarakat. Dia menyatakan, setiap ada tamu dari pusat maupun kunjungan dari luar daerah, pihaknya selalu mengajak mampir menikmati khazanah budaya dan kuliner di Kampung Samin Sambong Rijo ini. Berikut desa-desa wisata lainnya yang unik, tidak ketinggalan sensasi kuliner.
Selain lontong opor ngeloram Pak Pangat yang sudah melegenda, ada kuliner latar Ndeso dan Kampung Durian Desa Tunjungan. Jangan heran loh, kalau di Blora juga ada Kampung Durian, rumah makan latar Ndeso, Kampung Durian, dekat Waduk Greneng, Tunjungan. Selain itu ada sensasi kopi santan Jepang Rijo, Blora Kota, sate daman, dan soto kletuk Pak Galo. Sehingga, jika ingin tuntas menikmati potensi wisata dan kuliner khas Blora, tidak cukup waktu 2 hari, minimal 4 hari. Sehingga bisa melihat potensi wisata Gubok Payung yang terdapat pohon jati berukuran besar yang usianya ratusan tahun, pipa angguk, dan sejumlah wisata lainnya. Ternyata begitu komplit pesona wisata dan kuliner yang ada di Blora. Di rumah makan latar Ndeso yang ada di dekat Waduk Greneng, Tunjungan, pemandangan rumah joglo yang digunakan untuk rumah makan, udara sejuk, dengan puluhan pohon durian yang mulai berbuah. Bukan lagi berita hoaks bahwa sekeliling rumah makan latar Ndeso sangat elok dan potensial untuk dikembangkan. Dijamin Anda akan lahap saat mencicipi masakan khas Ndeso, komplit dengan nasi jagungnya. Mulai sayur mangut khas masakan Ndeso, lauk ikan pindang, sambal osek lengkap dengan lalapan daun ketela rambat muda. Anda akan hanyut dengan menu khas Ndeso ini. Nikmat dari Tuhan mana yang tidak harus Anda syukuri. Banyaknya hasanah kuliner di Blora itu, belum ditambah adanya kopi santan Jepang Rijo. Blora Kota. Sangat sungguh disayangkan ketika kalian berada di Kabupaten Blora tidak mampir merasakan nikmat kopi santan yang legendaris di Blora. Saya tidak pernah minum kopi, tetapi ini saya meminumnya hingga habis, dan ternyata sensasinya luar biasa. Komentar Anda dijamin akan demikian. Jika mampir di Kopi Santan berlokasi di Desa Jepang Rijo, Kecamatan Blora, tidak jauh. Hanya berjarak kira-kira 6,5 km dari Blora Kota dan butuh waktu tempuh 15 menitan. Kopi Santan selain menyajikan rasa yang berkualitas juga menyuguhkan aroma yang khas. Berada di lokasi Kopi Santan kita tidak akan merasa sendiri. Hampir setiap hari warung Kopi Santan selalu ramai pengunjung. Mbah Sakija adalah sebagai pemilik warung Kopi Santan pertama kali sudah ada sejak tahun 1980-an. Dan sampai saat ini sudah menelurkan 3 generasi. Hingga saat ini Kopi Santan di Jepang Rijo selalu ramai pengunjung dari berbagai masyarakat lokal maupun luar kota. Guna menjaga pelanggan agar tidak jenuh, pemilik warung kerap melakukan berbagai inovasi-inovasi seperti penambahan ruang nongkrong dan tambahan menu. Satu lagi, sate Pak Daman, salah satu kuliner Blora yang tidak boleh dilewatkan. Sudah menjadi kelaziman bagi orang luar Blora. Mendengar nama Blora tentu yang ada di benaknya adalah sate. Iya, memang sate merupakan salah satu kuliner unggulan di Blora. Di warung sate Pak Daman yang terletak tidak jauh dari alun-alun Blora, tepatnya di Jelal, Gunung Sindoro, belakang kantor Telkom Blora. Tersedia 3 varian sate, yaitu ayam, sapi, dan kambing. Jangan heran, warung sate Pak Daman selalu dipenuhi oleh pengunjung. Warung sate yang sudah ada sejak 30 tahun yang lalu itu, tampaknya selalu terjaga kualitas rasanya. Ada banyak kuliner dahsyat khas Blora. Mulai dari ayam bakar Mak Gogok yang ada di Desa Genjahan, jiken, sayur ayam Jawa bumbu merah di Ngawen, warung nasi pecel tunpek di Blora. Untuk menu sarapan pagi, sebaiknya Anda menikmati soto kletuk Pak Galo. Lokasinya Jelal, Sindoro, Tempelan, Kecamatan Blora. Masih satu deret dengan sate Pak Daman. Dan tampaknya, salah satu kuliner yang digemari wisatawan saat berkunjung ke Blora adalah soto kletuk Pak Galo. Pak Galo dari dulu hingga sekarang masih konsisten. Barangkali hal itu yang membuat orang datang lagi untuk menikmati kelezatan soto tersebut. Ganjar Pranowo saat masih menjabat Gubernur Jawa Tengah. Beberapa artis, seperti penyanyi Arman Maulana pernah mencoba soto kletuk di warung Pak Galo. Bahkan, Menteri IMIPA saat ini, waktu masih menjabat Wakapolri Pol. Des. Agus Andrianto, S.H. M.H. dan rombongan saat kunjungan kerja di Blora tidak pernah melewatkan selalu menikmati soto kletuk Pak Galo. Soto kletuk khas Blora Pak Galo tidak jauh berbeda dari soto pada umumnya. Kuahnya bening tanpa santan seperti soto Semarang. Yang membedakan adalah adanya kletukan dari ketela pohong, ketika dimakan sensasinya seperti mengunyah kentang goreng keras. Dan itulah yang menyebabkan soto Pak Galo dijuluki soto kletuk. Kletuk terbuat dari ketela pohon yang dipotong kecil-kecil lalu digoreng.
Kletuk menjadi taburan terakhir ketika hidangan soto disajikan. Teksturnya keras, namun mudah untuk dikonsumsi. Ada 3 menu masakan di soto kletuk Pak Galo, yakni rawon, asem-asem dan nasi gandul yang sebetulnya merupakan khas masakan Pati. Luar biasa bukan? Belum ini yang baru viral, yakni salah satu dari segudang keindahan alam yang belum banyak dijamah di Blora, yakni satunya Goa Terawang yang sering disebut sebagai surga bawah tanah. Bahkan saat ini telah bersoleh dan diubah menjadi wisata gua dengan menu jajanan dan kopi. Begitu masuk ke dalamnya, pengunjung akan langsung disambut pemandangan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata. Kerlap-kerlip sorot lampu yang sengaja direndah untuk menambah pesona Goa Terawang. Pengunjung bisa menikmati kopi khas dari beberapa daerah, lengkap dengan jajanannya. Ada cahaya matahari yang menembus celah di langit-langit Goa, menyoroti stalaktit dan stalagmit yang terbentuk selama ribuan tahun. Magis dan menenangkan di saat yang sama. Ini yang membuat Goa Terawang yang terletak di Desa Kedungwungu, Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora mempesona. Nama Terawang berasal dari kata terawang yang merujuk pada cahaya yang menembus celah. Dan memang, disinilah letak keunikan utama gua ini. Gua ini punya lubang besar di bagian atasnya, memungkinkan sinar matahari masuk langsung ke dalam goa. Adanya lubang besar itu membuat cahaya alami menyinari dinding dan lantai goa, menciptakan suasana yang dramatis dan eksotis mirip seperti panggung pertunjukan alam bawah tanah. Kalau datang di waktu yang pas, biasanya pagi sampai siang hari, kamu bisa melihat efek cahaya matahari yang jatuh menyorot bagian dalam goa. Cantik banget buat difoto. Apalagi kalau kamu bawa kamera proper, Instagramable banget. Selain pencahayaan alami yang menawan, Goa Terawang juga dihiasi formasi stalaktit dan stalagmit yang terbentuk dari proses alami selama ribuan tahun. Setiap lekuknya punya bentuk unik dan seakan mengajak pengunjung untuk menjelajah lebih jauh ke dalam. Tak hanya itu, suasana di dalam goa juga cukup hening dan menenangkan. Suara tetesan air yang jatuh dari langit-langit menambah nuansa magis. Banyak pengunjung yang mengaku merasa damai saat berada di dalamnya. Cocok buat kamu yang butuh healing dari rutinitas harian. Konon, goa ini dulunya digunakan warga lokal sebagai tempat berlindung. Kini, setelah dikenal luas, Goa Terawang jadi salah satu destinasi wisata andalan di Blora. Bisa eksplor, foto-foto, sampai cuma duduk menikmati suasana. Datang ke Goa Terawang nggak lengkap rasanya kalau nggak eksplor ke dalam. Pengunjung bisa menjelajahi bagian dalam goa, menyusuri jalur-jalur alami, sambil mengamati keindahan yang ditawarkan. Aktivitas lain yang populer, tentu saja fotografi. Efek cahaya yang menembus dari langit-langit bikin spot ini jadi favorit banyak fotografer. Bukan cuma buat konten media sosial, tapi juga buat koleksi foto traveling yang artistik. Kalau kamu bukan tipe petualang, cukup duduk dan menikmati suasana juga sudah cukup. Di dalam goa, nuansanya adem, hening, dan bikin rileks. Rasanya kayak masuk ke dunia lain yang jauh dari hiruk-pikuk kota. Julukan surga bawah tanah rasanya memang bukan sekadar kiasan. Goa ini menyimpan keajaiban alam yang menenangkan jiwa dan memanjakan mata. Bagi kamu yang ingin menikmati sisi lain dari Jawa Tengah, Goa Terawang wajib masuk dalam daftar kunjunganmu. Sudah siap menjelajah surga bawah tanah di Blora? Jangan lupa bawa kamera dan hati yang siap terpukau. Tunggu apa lagi? Yuk nikmati sensasi wisata dan kuliner khas Blora. Tapi ingat, paket komplit Anda harus sediakan waktu minimal 4 hari. Sekian pemirsa sahabat Blora TV tercinta, jangan lupa ya kalau ke Blora sempatkan untuk eksplor kuliner dan wisata. Tunggu liputan-liputan kami selanjutnya yang tentu dijamin akan menginspirasi.